Wassalatu wassalam asrofal anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati kepada Bapak Iwan Ridwan dan yang saya cintai kepada anak-anak, marilah kita tidak lupa juga salawat dan salam senantiasa kita curahkan pada junjungan Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua diakui sebagai umatnya sehingga bisa mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sedikit nasihat agama tentang pentingnya menjaga sholat. Di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 78, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pernah bersabda bahwa sholat adalah tiang agama. Sholat diibaratkan sebagai tiang dalam sebuah bangunan. Jika kita sebagai umat Islam tidak melaksanakan sholat, diibaratkan tiang akan menjadi rapuh dan roboh, sehingga tidak ada lagi penyangga dalam agama Islam. Tiap sholat yang dijalankan mengandung berbagai keutamaan yang nantinya akan didapatkan oleh mereka yang mengerjakannya. Salah satu contohnya adalah keutamaan dari mengerjakan sholat subuh, yaitu mendapatkan persaksian dari malaikat. Hadirin sekalian, mendirikan sholat 5 waktu merupakan hal yang sangat penting. Hal ini akan menjadi pertanggungjawaban pertama yang akan diminta Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Orang-orang yang dengan sengaja meninggalkan sholat, maka sesungguhnya dia akan celaka. Menjalankan sholat adalah kewajiban semua orang yang beragama Islam. Namun dalam menjalankan ibadah tersebut harus dengan penuh kesyukuran dan keikhlasan sehingga dapat terhindar dari orang-orang yang tergolong lalai dalam menjaga sholatnya. Sholat adalah ibadah wajib yang pertama kali dihisab atau diperhitungkan di akhirat kelak. Oleh karena itu, para pendakwa tidak pernah bosan untuk mengingatkan betapa pentingnya ibadah sholat 5 waktu. Jadi sholat 5 waktu itu disarankan tepat waktu ya. Nah, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah ya, pada kesempatan kali ini saya ingin memberitahu atau memberikan dakwah tentang sholat 5 waktu ya. Jadi sebelum itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam. Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat iman dan Islam kepada kita. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Ya, hadirin yang saya hormati, pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan tentang dakwah pentingnya menjaga sholat 5 waktu. Sholat nggak nih 5 waktu? Sholatnya apa aja nih yang enggak? Coba, nggak apa-apa, jujur aja. Aku subuh. Nah, subuh mah oke lah. Selain subuh? Asar enggak? Asar. Selain asar? Asar enggak? Aku dohor juga. Oh, berarti kebanyakan Dohor sholat. berarti kebanyakan subuh, asar, dohor ya? Yang enggak ya? Lain kali 5 waktu ya, biar amalannya diterima dan lebih terjamin juga bisa masuk surganya ya. Oke, kita masuk ke langsung dakwah pentingnya menjaga sholat 5 waktu. Nah, kita terus tahu sholat tuh apa sih, yang kalian tahu tuh? Sholat tuh buat apa sih? Simpelnya aja.
Ya udahlah ya, kalau pada nggak tahu juga, sholat tuh kayak tiang agama gitu loh. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, sholat adalah tiang agama. Barang siapa yang menegakkan sholat, maka ia telah menegakkan agama. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat nih, maka ia akan beruntukkan agamanya sendiri. Jangan ya, tapi nggak apa-apa kalau kalian masih kecil juga nggak apa-apa, wajar. Itu dari Bukhari dan Muslim. Nah, dari hadis ini kita dapat melihat betapa krusialnya sholat dalam kehidupan muslim. Nah, sholat tuh bukan sekedar kayak rutinitas hari-hari rutinitas harian gitu, tetapi sholat adalah kewajiban. Jangan dipantahkan ya. Ya kalau subuh mah ya wajar lah ya. Susah emang untuk bangun, tapi ya nggak apa-apa. Nah, tetapi dalam kewajiban yang diperintahkan Allah kepada kita, bahkan langsung pada peristiwa Isra Miraj, ketika melaksanakan sholat, kita sedang menjaga hubungan kita dengan Allah, memelihara komunikasi dengan Sang Pencipta kita itu sendiri. Selain itu, Allah juga berfirman dalam Al-Quran, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Surat Taha 14. Sholat 5 waktu adalah wujud kepatuhan kita sebagai hamba. Kita menghadap Allah. Lo ya bertingkah aja lo. Gak boleh ya, jangan deh. Ulang ya. Sholat 5 waktu adalah wujud kepatuhan kita sebagai hamba. Kita menghadap Allah, memohon ampunan, meminta pertolongan, dan menyampaikan keluh kesah kita. Sholat menjadi waktu di mana kita melepaskan segala penat dunia dan berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah saat di mana kita benar-benar menyadari bahwa kita lemah tanpa bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kenyataan yang sering kita jumpai adalah banyak orang yang mengabaikan sholat. Allah kali kesibukan kayak pekerjaan, tuntunan belajar. Jangan pada ninggalin sholat. Walaupun tuntunan banyak, tapi tetap harus sholat. Walaupun ya seenggaknya ini ya, jangan ninggalin sholat aja. Sebelum ajar satu lagi, sebelum ajar. Pokoknya misal nih asar, tapi kan mumpung belum azan, sebelum maghrib tuh udah kejar aja dulu. Yang penting mah jangan dulu kalaupun belum lewat waktunya sholat aja asar nggak apa-apa gitu lah, pokoknya jangan ninggalin aja. Nah, atau aktivitas kayak duniawi lainnya, kayak Inang nih sering nih bukannya sholat malah main TikTok, bayangkan. Aduh, astagfirullah, tobat ya. Nah, menjadi alasan untuk menunda atau bahkan meninggalkan sholat, padahal tidak ada gandeng kalian ya. Tidak ada urusan dunia yang lebih penting dibandingkan perintah Allah. Allah telah memberi kita waktu 24 jam dalam sehari dan dari waktu tersebut kita hanya diminta menyisihkan beberapa menit untuk menghadapnya dalam sholat. Tidak lebih. Apakah ini terlalu berat bagi kita? Hadirin sekalian, mari kita renungkan sejenak apa yang terjadi jika kita menunda sholat atau bahkan meninggalkannya. Nah, coba kita renungkan sebentar ya. Apa sih yang akan terjadi jika kita meninggalkan sholat atau menunda-nundanya gitu? Coba renungkan apa yang akan terjadi jika Dede misal ninggalin sholat tuh, apa yang akan terjadi? Pikirin aja kayak dalam hati gitu. Apa? Coba. Yang besar. Selain itu? Cukup. Nggak usah malu, ngomong aja. Nggak ada nih. Ya, hebat ya. Ya udah lah ya. Oke, kita lanjut. Selain itu, kehilangan kesempatan nggak apa-apa Dede. Selain kehilangan kesempatan untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah, kita juga akan merugikan diri kita sendiri loh. Jangan. Untuk jangan. Ketika kita menunda atau meninggalkan sholat, sesungguhnya kita sedang melepaskan salah satu kunci untuk mencapai kebahagiaan puncak atau ketenangan puncak itu sendiri. Allah tidak membutuhkan sholat kita, tapi kita yang membutuhkannya.
jangan ngomong sendiri. Ada sebuah kisah inspiratif dari zaman sahabat Rasulullah. Suatu ketika seorang sahabat yang sedang berperang tetap menjaga sholatnya. Bahkan di tengah medan pertempuran, dia tahu betul bahwa kewajiban kepada Allah tidak bisa diabaikan. Minum harusnya. Meskipun dalam kondisi sulit, kisah ini mengajarkan kita tentang keteguhan iman dan komitmen untuk selalu menunaikan sholat. Jika dalam keadaan perang pun mereka tidak menunaikan sholat, bagaimana mungkin kita yang dalam keadaan aman dan damai ini masih menunda atau melalaikannya. Sholat juga memiliki dampak positif pada kehidupan kita sehari-hari. Kayak melalui sholat kita bisa belajar tahu caranya mendisiplin waktu kan kalau kita sholat kan jadi kita tahu gitu kapan waktunya sholat isya asar gitu kan, jadi tahu harus gitu. Banyak sih dari sholat kita bisa belajar disiplin, kayak ada juga yang cara melatih kesabaran, memperbaiki akhlak. Ya pokoknya banyak lah. Nah udah kayak gitu banyak halnya, tapi orang yang terbiasa sholat tepat waktu akan lebih disiplin dalam mengatur kehidupannya. Sholat juga mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar, sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Surat Al-Ankabut ayat 45. Oleh karena itu, marilah kita semua memperbaiki sholat kita, mulai dari menunaikannya tepat waktu hingga berusaha untuk lebih khusyuk. Khusyuk dalam sholat bukan berarti harus menghafal bacaan panjang, tetapi dengan menghayati setiap bacaan dan gerakan yang kita lakukan ketika kita membaca Al-Fatihah. Renungkanlah maknanya saat kita ruku dan sujud. Rasakan bahwa kita sedang mengagungkan dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sepenuhnya. Hadirin sekalian, sebagai penutup, mari kita jadikan sholat 5 waktu sebagai bagian dari kehidupan kita yang tidak bisa ditawar lagi. Semoga dengan menjaga sholat kita diberi kemudahan dalam menjalani kehidupan di dunia ini, dan kelak kita bisa meraih ridho dan rahmat Allah SAW di akhirat. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.